Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban dengan hutang. Pendapat pertama membolehkan berkurban secara hutang, bahkan menganjurkannya, seperti Imam Ahmad dan Abu Hatim. Ini sangat menganjurkan. Jadi kalau ada orang yang berkurban yang ngutang, berhutang demi kurban, maka ini memang ada ulama yang menganjurkan. Kalau ditanya siapa? Imam Ahmad, Abu Hatim. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak bersikeras, saya mau berkorban lah, pengen sekali korban, tapi mana uangnya? Ya saya hutang dulu. Maka dia melaksanakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahkan ada dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwasanya siapapun yang berinfak di jalan Allah maka Allah pasti mengganti. Jadi husnudzon kepada Allah, maka berhutang dalam rangka berkorban insya Allah diganti oleh Allah. Namun ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang melarang berkorban dengan berhutang, seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan jika seorang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutangnya daripada berkorban. Artinya apa? Bayar hutang hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Beda pendapat atau sepakat? Sepakat. Tidak ada yang mengatakan sunnah bayar hutang itu. Tidak ada. Enak sekali kalau ada yang mengatakan sunnah, tidak usah bayar. Tapi semua para ulama mengatakan bayar hutang itu wajib, terutama ketika jatuh tempo. Ya, wajib. Sedangkan berkurban hukumnya ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Berarti lebih berat mana? Utang atau korban? Utang. Ya. Lebih wajib mana berarti? Bayar hutang. Karena tidak ada pendapat yang lain. Oleh karena itu, ada beberapa alasan yang menguatkan pendapat yang melarang kurban dengan hutang. Yaitu yang pertama, hutang harus diselesaikan lebih dahulu karena kewajibannya lebih mendahului. Yang berikutnya, membayar hutang telah disepakati oleh para ulama hukumnya wajib, sedangkan berkorban dipersisikan antara wajib dan sunnahnya. Tidak ada satupun dalil Al-Quran atau sunnah yang memerintahkan berhutang dalam menjalankan syariat. Bahkan inilah nilai kemudahan Islam, itu tidak ada satupun ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk berhutang dalam rangka ibadah. Tidak ada. Coba cari dari surat Al-Fatihah sampai Anas, perintah berhutang untuk dalam rangka menjalankan ibadah. Untuk haji hutang tidak ada, untuk sedekah berhutang tidak ada, untuk berkorban berhutang tidak ada, untuk apa lagi? Untuk membayar zakatul mal berhutang tidak ada. Nah, apalagi dalam hadis juga tidak ada. Bahkan Rasulullah itu mengancam orang-orang yang punya hutang lalu kemudian mati punya hutang, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman itu bergantung, artinya digantung, ya. Artinya dia tidak akan bisa masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Tapi ada catatan, bukan berarti kemudian kalau ada orang misalnya datang, ini saya kurban tapi ini belum lunas loh ya, lalu antum tolak atau gimana sebagai panitia? Ayo panitia gimana ini? Ada orang bawa kurban, bawa kambing, tolong ini kurban saya disembelihkan, tapi ini belum lunas, ini sebulan lunas ya. Diterima atau enggak? Diterima. Catatan di situ. Akan tetapi bagi yang berhutang dan ia menduga kuat bisa membayarnya karena ada yang diharapkan seperti gaji tetap dan semisalnya, maka hal itu dibolehkan. Jadi yang penting apa? Yang penting dia ada keinginan untuk membayar dan ada sandarannya.